Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Penuh Fisika. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas induktor ya, yang ditaruh pada rangkaian AC atau rangkaian arus bolak-balik. Nah, saya punya video simulasi ya. Ini adalah suatu rangkaian AC ya, yang terdiri dari sumber AC. Kemudian ini adalah induktor ya. Ini induktornya. Kemudian yang bola-bola ini adalah muatan-muatan listriknya. Nah, saya hubungkan rangkaian ini dengan voltmeter dan juga ampermeter untuk mengukur tegangan ya dan arusnya. Nah, nanti kita amati bagaimana sih pergerakan grafik antara voltmeter dan ampermeternya ya. Nanti kita akan dapat membaca bagaimana tegangan dan arusnya gitu ya. Coba kita play bersama-sama ya. Ya, saya play coba. Oke. Sip. Oke. Kita sekali lagi coba. Nah, oke. Oke, supaya lebih mudah untuk melihatnya, saya pause ya di titik tertentu ya. Nah, ketika voltmeternya ini menunjukkan bahwa tegangannya ini mau turun gitu. Ya. Tegangannya mau turun dari titik 0 ya atau pusat kesetimbangan ya. Kalau misalkan kita gambar ya dia akan seperti ini. Ya, ini pusat kesetimbangan. Oke. Ini ya. Oke, ini amplitudonya. Titik ini. Ini juga amplitudo ya, bagian bawah. Ini amplitudo bagian atas. Ya. Kasih A deh gitu. Nah, kita lihat di ampermeternya ya, dia arusnya ternyata dia sampai puncak ya, baru sampai puncak. Nah, ada di sini. Ya. Tegangannya udah sampai titik 0, arusnya baru nyampe puncak gitu ya. Artinya terjadi perbedaan fase gitu ya antara tegangan dan arus gitu. Tapi berapa beda fasenya gitu ya. Nah, kalau kita perpanjang ya. Nah, misalkan dari sini kita perpanjang ya. Nah, arusnya ternyata baru nyampe sini. Ya. Ternyata arusnya baru nyampe sini nih gitu. Ya. Nah, berapa jadi beda fasenya gitu. Oke, kalau kita tinjau dengan trigonometri ya, bahwa satu lembah ya dan satu bukit itu adalah 360 derajat ya. Sedangkan ini perbedaan antara arus dan tegangan ini adalah setengah bukit ya. Setengah bukit atau setengah lembah. Maka perbedaan antara arus dan tegangannya adalah 360 ya dibagi 4 gitu ya. Ya kan? Nah, ini kan kalau misalnya saya bagi ya, ini jadi 4. Nah, ini perbedaannya itu setengah bukit gitu ya. Nah, berarti 360 dibagi 4. Nah, 360 dibagi 4 berapa? Ya 90 ya. Nah, maka perbedaan fase ya antara tegangan dan arus itu adalah berapa? 90 derajat gitu. Ya, sampai sini paham ya? Perbedaan arus dan tegangan ini 90 derajat. Nah, siapa yang duluan kalau dilihat? Ini jelas tegangannya yang duluan gitu ya. Tegangannya duluan karena ini udah nyampe 0 ya. Ini baru nyampe puncak ya, mau turun. Oke. Oke, selanjutnya ya. Nah, dari grafik ya kita bisa lihat tadi bahwa arus ini ada tertinggal dari tegangan sebesar 90 derajat. Ya. Maka kalau persamaan tegangannya adalah V sama dengan V max sin omega T, ya berarti arusnya tertinggal 90 derajat. Nah, atau
I sama dengan I max sin omega T min 90 derajat ya. Nah, kalau kita gambar grafik hubungan antara tegangan dan arus terhadap waktunya, ya berarti jadinya seperti ini. Ya, nah, ini tegangannya ya. Nah, arusnya ini. Nah, arusnya tertinggal. Ya, dia udah tegangannya udah sampai 0 ya, mau naik. Nah, dia arusnya di bawah gitu. Ya, paham kan sampai sini ya? Oke. Sehingga fasornya ya. Nah, ini tegangannya ini searah dengan omega T. Ya, tegangannya searah omega T. Ya, tegangannya searah omega T. Maka arusnya berarti dia tertinggal 90 derajat kemana? Ya, ke bawah gitu ya. Nah, ini arusnya tertinggal 90 derajat dari tegangannya gitu. Untuk rangkaian induktor ya. Untuk induktor pada rangkaian AC. Gitu. Nah, untuk mencari tegangan ya pada induktor kita bisa pakai dengan persamaan VL ya sama dengan I harusnya ya kalikan dengan XL ya. Dengan XL ini adalah reaktansi induktif atau hambatan induktif ya. Nah, kalau tadi resistor ya yaitu memang dia murni hambatan gitu. Tapi kalau untuk induktor dia bukan hambatan murni ya, tapi hambatannya adalah hambatan induktif. Satuannya tetap ohm sama gitu. Tapi namanya adalah hambatan induktif ya atau reaktansi induktif. Nah, reaktansi induktif ini ya bisa dicari dengan XL sama dengan omega L ya. Frekuensi sudutnya ya omega ya dikalikan dengan L-nya atau induktornya ya. Satuan induktor itu Henry ya. Nah, induktansi diri ya. Satuannya Henry. Oke. Ini kita biar lebih paham kita lanjutkan soal. Sebuah induktor mempunyai induktansi 0,05 Henry ya dihubungkan dengan sumber tegangan AC yang mempunyai tegangan V sama dengan 20 sin 120 pi kali T. Nah, coba tentukan reaktansi induktif ya dan kuat arus maksimum yang mengalir pada induktor gitu. Oke. Nah, kita dari soal ya, apa saja yang diketahui? Pertama adalah induktansi ya sebesar 0,05 Henry ya. Kemudian Vmax ya, dari sini kita tahu Vmax itu 20 ya. Kemudian dapat lagi apa? Omega ya. 120 pi gitu. Maka reaktansi induktifnya berarti X L ya sama dengan omega kali L ya. Omeganya 120 pi kali 0,05 Henry gitu ya. Maka hasilnya adalah 6 pi ya, satuannya ohm gitu ya karena dia adalah hambatan induktif. Kemudian kuat arus maksimum yang mengalir pada induktor gitu. Nah, kita pakai persamaan ini hukum ohm gitu ya. Vmax sama dengan Imax kali XL ya. Maka Imax-nya adalah Vmax per XL gitu ya, dibagi ya, perkalian silang ya. Nah, masukkan Vmax-nya, maka hasilnya adalah 10 per 3 pi ampere ya. Satuannya ampere karena dia arus. Ya, itu dulu ya, paham ya. Sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.